Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus mampu meningkatkan imun atau daya tahan tubuh agar tidak mudah tertular berbagai penyakit khususnya COVID-19. Menjaga pola makan, istirahat yang cukup, makanan yang bergizi, tidak stres, selalu berolahraga, dan tetap berada di rumah. Yuk kita awali pembelajaran dengan memanjatkan doa. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita semua ya. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini dalam pembelajaran IPS kita akan melanjutkan pembelajaran bab 3. Kalau pada pertemuan sebelumnya materinya itu mengenai perdagangan internasional. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai ekonomi kreatif. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian ekonomi kreatif dengan baik, menjelaskan subsektor ekonomi kreatif dengan baik, dan menganalisis hubungan antara ekonomi kreatif dengan industri kreatif dengan baik. Pada saat kelas 7, kalian telah belajar tentang kreativitas. Masih ingatkah pengertian kreativitas? Bagaimana peran kreativitas dalam kegiatan ekonomi di Indonesia? Nah, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Gagasan kreatif sangat diperlukan dalam kehidupan ekonomi. Karena gagasan ini, para pelaku ekonomi muncul suatu ide yang inovatif yang akhirnya dapat menjadi pendorong dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Munculnya gagasan-gagasan kreatif diharapkan menimbulkan kemampuan melakukan kegiatan ekonomi. Sedangkan ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi yang mengedepankan sumber daya manusia yang memiliki ide dan pengetahuan yang digunakan sebagai faktor utama dalam produksi. Dalam hal ini, pemerintah mengidentifikasi lingkup industri kreatif mencakup 14 subsektor yang meliputi periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan atau craft, desain, fashion, video, film dan fotografi, permainan interaktif atau game, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer atau software, televisi dan radio, serta riset dan pengembangan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu periklanan atau advertising, yaitu komunikasi satu arah dengan menggunakan media tertentu dengan tujuan sebagai bahan promosi atau kampanye relasi publik. Periklanan bisa dilakukan melalui media cetak seperti surat kabar dan majalah ataupun media elektronik seperti televisi dan radio. Bisa juga melalui pemasangan berbagai poster dan gambar, penyebaran selebaran, pamflet, edaran, brosur, reklame, dan sebagainya. Yang kedua adalah arsitektur. Kegiatan ini berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh. Misalnya, arsitektur taman, perencanaan kota, perencanaan biaya konstruksi, konservasi bangunan warisan sejarah, pengawasan konstruksi, perencanaan kota, konsultasi kegiatan teknik dan rekayasa seperti bangunan sipil dan rekayasa mekanika atau elektrikal. Yang ketiga adalah pasar barang seni. Kegiatan ini berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik, dan langka serta memiliki nilai estetika seni dan sejarah yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan internet. Meliputi barang-barang musik, percetakan, kerajinan, dan film. Yang keempat adalah kerajinan atau craft. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai proses penyelesaian produknya. Antara lain meliputi barang kerajinan yang terbuat dari batu berharga, serat alam maupun buatan, kulit, rotan, bambu, kayu, logam seperti emas, perak, tembaga, perunggu, dan besi. Bisa juga dari kaca, porselen, kain, marmer, tanah liat, dan kapur. Nah, yang kelima adalah desain.
Industri kreatif ini berkaitan dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan, dan jasa riset pemasaran, serta produksi kemasan dan jasa pengepakan. Selanjutnya yang keenam adalah fashion. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya. Produksi pakaian, mode, dan aksesorisnya, serta konsultasi lini produk berikut distribusi produk fashion. Selanjutnya yang ketujuh adalah video, film, dan fotografi. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. Termasuk di dalamnya penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, dan eksibisi atau festival film. Lanjut yang kedelapan adalah permainan interaktif atau games. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Selanjutnya yang kesembilan adalah musik. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. Lalu yang ke-10 adalah seni pertunjukan atau showbiz. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha pengembangan konten, misalnya pertunjukan wayang, balet, tarian tradisional maupun kontemporer, drama, musik tradisional, musik teater, opera, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah penerbitan dan percetakan. Kegiatan ini berkaitan dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital, serta kegiatan kantor berita dan pencari berita. Selanjutnya adalah layanan komputer dan software. Kegiatan ini berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi, termasuk layanan jasa komputer, pengolahan data, pengembangan database, dan sebagainya. Berikutnya adalah televisi dan radio atau broadcasting. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha kreasi, produksi, dan pengemasan acara televisi seperti games, kuis, reality show, dan infotainment. Dan yang terakhir adalah riset dan pengembangan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi, serta mengambil manfaat terapan dari ilmu dan teknologi tersebut. Selanjutnya, mari kita lihat upaya atau strategi pemerintah dalam meningkatkan ekonomi kreatif berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama adalah menyiapkan insentif. Tujuannya untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Kemudian yang kedua adalah membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Kemudian yang ketiga adalah membuat program komprehensif. Tujuannya untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain, mutu, dan pengembangan pasar. Selanjutnya yang keempat adalah memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karyawan industri kreatif. Contohnya yang dilindungi adalah HKI, yaitu hak kekayaan intelektual, seperti buku, tulisan, drama, tari, koreografi, karya seni rupa, lagu atau musik, dan arsitektur. Yang terakhir adalah membentuk Indonesia Creative Council dengan tujuan untuk menjembatani atau menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Selain itu, Kementerian Perdagangan melakukan upaya pengembangan ekonomi kreatif untuk mewujudkan strategi pemerintah dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengembangan database ekonomi kreatif Indonesia yang didukung dengan teknologi informasi. Yang kedua, peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. Kemudian yang ketiga adalah Pekan Produk Kreatif Indonesia atau PPKI. Dan yang keempat, Festival Ekonomi Kreatif.
Yang kelima adalah wahana kreatif. Selanjutnya yang keenam dengan peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran. Yang ketujuh, riset ekonomi kreatif dan fasilitas pemberian insentif dengan mendukung inovasi. Serta yang kedelapan adalah fasilitas kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif atau entrepreneur kreatif baru. Dan terakhir adalah penciptaan identitas lokal daerah tingkat 1 dan 2 serta identitas nasional. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Anak muda yang hebat masa depannya selalu melakukan sesuatu yang tidak biasa. Itu seperti yang dikatakan Mario Teguh. Tetap semangat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.